Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan oleh munculnya wabah misterius di kota Wuhan, Hubei, Tiongkok. Para ilmuwan dan dokter segera bekerja keras untuk mengidentifikasi penyebab penyakit ini. Pada tanggal 7 Januari 2020, mereka berhasil mengisolasi virus baru yang kemudian dinamai SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit yang dikenal sebagai COVID-19. Awal tahun 2020 menjadi masa yang penuh ketidakpastian. Kasus-kasus infeksi mulai bermunculan di luar Tiongkok dengan laporan pertama datang dari Thailand, Jepang, dan Korea Selatan. Pada akhir Januari, kekhawatiran global meningkat ketika kasus infeksi mulai terdeteksi di berbagai belahan dunia, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Pada tanggal 30 Januari 2020, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah ini sebagai darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Februari 2020 menjadi bulan yang kritis. Penyebaran virus semakin cepat dengan Italia menjadi pusat penyebaran utama di Eropa. Negara tersebut menghadapi lonjakan kasus yang luar biasa, memaksa pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah lockdown yang ketat. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Sebuah pengumuman yang menandai titik balik dalam respon global terhadap virus ini. Hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan 2 kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Sejak saat itu, kasus COVID-19 terus bertambah dan memaksa pemerintah pada tanggal 31 Maret 2020 mengambil kebijakan pembatasan sosial berskala besar demi mencegah penyebaran virus. Memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Penyakit ini menyebar dengan cepat. Berdasarkan data WHO, angka resmi jumlah korban pandemi COVID-19 selama kurun waktu 2020 hingga 2021, korban meninggal sebanyak 16,6 juta jiwa. Di sisi lain, pandemi telah mengubah landscape industri kreatif secara dramatis. Meski banyak tantangan yang dihadapi seperti penutupan studio, pembatalan acara, dan penurunan permintaan, pandemi juga membuka peluang baru yang menarik bagi industri kreatif. Ada peningkatan permintaan akan konten hiburan di rumah. Platform streaming seperti Netflix, Disney, dan layanan game online mengalami lonjakan pelanggan, membuka peluang bagi para kreator konten untuk menawarkan karya mereka kepada audiens yang lebih luas. Video ini akan mengajak kalian untuk mengenang kembali masa pandemi sebagai refleksi untuk menyadarkan kembali bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian. Dan kunci untuk menghadapi ketidakpastian adalah kemampuan untuk adaptif menyesuaikan dengan perkembangan zaman. COVID-19 disebabkan oleh SARS-CoV-2, yaitu virus jenis baru dari coronavirus. Infeksi virus corona bisa menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang, seperti flu atau infeksi sistem pernapasan dan paru-paru. COVID-19 awalnya diduga ditularkan dari hewan ke manusia. Setelah itu, diketahui bahwa infeksi ini juga bisa menular dari manusia ke manusia. WHO menyatakan COVID-19 juga bisa menular melalui aerosol atau partikel zat di udara. Meski demikian, cara penularan ini biasanya terjadi dalam prosedur medis tertentu. Penularan melalui udara ini juga bisa lebih mudah terjadi di tengah kerumunan orang, khususnya di dalam ruang tertutup. COVID-19 dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila menyerang lansia, ibu hamil, perokok, penderita penyakit tertentu, dan orang yang daya tahan tubuhnya lemah seperti penderita kanker. Karena mudah menular, penyakit ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, tenaga medis dan orang yang melakukan kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri. Gejala COVID-19 bisa muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah seseorang terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian penderita juga mengalami happy hipoksia, yaitu penurunan oksigen tanpa adanya gejala lain. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan sebagian pasien COVID-19 dapat mengalami ruam kulit. Untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Dampak dari pandemi COVID-19 terasa di seluruh dunia dan menyentuh berbagai aspek kehidupan. Sistem kesehatan di banyak negara tertekan oleh jumlah pasien yang sangat banyak, menyebabkan krisis di rumah sakit dan kekurangan alat pelindung diri. Jutaan orang di seluruh dunia terinfeksi dengan jumlah korban jiwa yang terus meningkat setiap harinya.
Pandemi juga mengganggu rantai pasok global, menyebabkan kelangkaan barang-barang tertentu dan peningkatan biaya produksi. Industri manufaktur yang sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri menghadapi tantangan besar dalam menjaga produksi. Secara ekonomi, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan besar dan dampak yang mendalam pada ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Pandemi memicu resesi global yang parah. Aktivitas ekonomi menurun drastis karena pembatasan sosial, lockdown, dan langkah-langkah kesehatan lainnya yang diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran virus. Sektor pariwisata, perhotelan, dan penerbangan menjadi yang paling parah terdampak dengan banyak perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja atau bahkan menutup operasional sepenuhnya. Tingkat pengangguran meningkat tajam, terutama di negara-negara yang sangat bergantung pada sektor-sektor tersebut. Berdasarkan data dari Dana Moneter Internasional atau IMF, dalam World Economic Outlook April 2020, di antara berbagai negara yang terkena dampak pengangguran, Amerika ialah yang paling mencolok. Jumlah pengangguran di negara itu diproyeksikan meningkat menjadi 10,4% dari total angkatan kerja pada 2020, setelah pada 2019 hanya 3,7%. Demi mendorong ekonomi agar terus bergerak positif, berbagai negara melakukan mitigasi. Negeri Paman Sam misalnya menggelontorkan bantuan terbesar dalam sejarah hingga mencapai 2 triliun US dollar atau sekitar 31.000 triliun rupiah, serta pemberian bantuan kepada perusahaan kecil, menengah, dan besar. Indonesia tidak luput dari dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Seperti negara-negara lain, Indonesia mengalami penurunan aktivitas ekonomi yang tajam akibat pembatasan sosial dan kebijakan PSBB. Sektor pariwisata yang merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia mengalami penurunan drastis dalam jumlah wisatawan, menyebabkan banyak bisnis terkait seperti hotel dan restoran mengalami kerugian besar. Pengangguran meningkat signifikan di Indonesia karena banyak perusahaan terpaksa mengurangi tenaga kerja atau menghentikan operasionalnya. Usaha kecil dan menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia juga sangat terpukul. Banyak usaha kecil yang tidak mampu bertahan menghadapi penurunan pendapatan yang drastis, berujung pada kebangkrutan dan penutupan bisnis. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, di sektor formal, setidaknya lebih dari 189 ribuan pekerja yang terkena PHK dari 22 ribu perusahaan. Sedangkan hampir 1 juta pekerja dirumahkan dari sekitar 17 ribu perusahaan. Sementara itu, di sektor informal, 189.452 pekerja dari 34.453 perusahaan terkena dampak dari pandemi ini. Pemerintah Indonesia merespon dengan mengeluarkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk mendukung masyarakat dan bisnis yang terdampak. Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan berbagai insentif diberikan kepada dunia usaha untuk menjaga keberlangsungan bisnis dengan total anggaran sebesar 405 triliun untuk berbagai bidang, terutama kesehatan. Bank sentral menurunkan suku bunga dan melakukan pembelian aset untuk menjaga likuiditas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun upaya tersebut membantu, namun banyak negara tetap mengalami kontraksi ekonomi yang signifikan. Pembatasan sosial dan lockdown yang diterapkan di banyak negara secara drastis mengubah cara orang berinteraksi. Pertemuan sosial, acara keluarga, dan kegiatan komunitas harus dibatasi atau bahkan dilarang. Banyak orang mengalami perasaan keterasingan dan isolasi karena tidak bisa bertemu langsung dengan teman dan keluarga. Kebijakan menjaga jarak fisik juga mengharuskan kita menjaga jarak satu sama lain di tempat umum, mengurangi kontak fisik seperti berjabat tangan atau berpelukan. Salah satu dampak terbesar dari pandemi adalah pada sektor pendidikan. Sekolah-sekolah di seluruh dunia terpaksa ditutup untuk mencegah penyebaran virus, dan proses pembelajaran beralih ke platform daring. Guru, siswa, dan orang tua harus beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh yang menimbulkan berbagai tantangan seperti akses terbatas ke teknologi, kurangnya interaksi langsung, dan kesulitan dalam menjaga motivasi dan konsentrasi. Bagi banyak siswa, terutama di daerah terpencil atau kurang mampu, ketidakmampuan untuk mengakses pendidikan daring memperbesar kesenjangan pendidikan. Pandemi juga memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan mental masyarakat. Ketidakpastian, ketakutan akan penyakit, kehilangan pekerjaan, dan isolasi sosial menyebabkan peningkatan stres, kecemasan, dan depresi. Layanan kesehatan mental menjadi sangat penting, namun di banyak tempat, layanan ini tidak memadai untuk menangani lonjakan permintaan. Pandemi juga menunjukkan sisi positif dari kemanusiaan, solidaritas dan kepedulian sosial meningkat dengan banyak individu dan komunitas yang saling membantu satu sama lain. Inisiatif seperti pengumpulan dana, distribusi makanan, dan dukungan bagi mereka yang rentan menjadi pemandangan umum. Pandemi mengingatkan kita akan pentingnya saling peduli dan bekerja sama dalam menghadapi krisis.
Adanya pandemi COVID-19 memberikan dampak buruk pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya ekonomi. Awal pandemi COVID-19 di Indonesia membuat pertumbuhan ekonomi nasional mengalami penurunan dan mengarah pada resesi ekonomi. Namun, pandemi COVID-19 dinilai sebagai momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional lewat ekonomi digital. Salah satu perkembangan ekonomi digital yang paling terlihat selama pandemi yaitu industri e-commerce. Nilai transaksi e-commerce Indonesia 2021 tembus 401,25 triliun rupiah dengan jumlah transaksi sebanyak 1,73 miliar. Faktor yang mempengaruhi tingginya nilai transaksi ini adalah kebijakan pemerintah yang membatasi mobilitas serta interaksi fisik dalam upaya mencegah penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut membuat masyarakat mau tidak mau harus berimigrasi ke ruang digital agar tetap dapat menjalankan kegiatan sehari-hari. Selama masa pandemi COVID-19, 80% kehidupan manusia sudah beralih ke ranah digital. Hampir seluruh aktivitas dilaksanakan secara daring. Awalnya mereka berangkat dari keterpaksaan, namun akhirnya mereka harus terbiasa dan hidup serba digital. Hari ini 4 tahun berlalu, dunia digital menjadi dunia biasa bagi 221 juta warga Indonesia. Hampir seluruh kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dari dunia digital. Pilihan ada pada kita. Mau berperan sebagai produsen untuk memenuhi permintaan dunia digital atau hanya sebagai konsumen yang terpenuhi kebutuhannya dari dunia digital. Segalanya mungkin tidak semudah yang kita kira. Namun bagi mereka yang mau adaptif dan terbuka untuk mencari tahu hal yang baru, dunia hari ini cukup asik untuk dilalui. Alih-alih nyinyir dan menyalahkan pemerintah atas keterbatasan kita, saya ada beberapa opsi yang bisa kalian coba untuk bisa hidup dari dunia digital. Kalian tahu bahwa HP yang selama ini kita gunakan untuk main game atau scroll media sosial dengan durasi waktu yang lama merupakan aset yang sangat berharga di era digital hari ini. Bahkan, istilah masa depan ada di genggaman tanganmu hari ini menjadi sebuah ungkapan yang relevan bagi kita. Skillmu fotografi atau edit video, sudah tersedia platform Envato Market, Shutterstock, Getty Image, Videopo, dan puluhan marketplace lain yang bisa kita manfaatkan untuk menjual foto atau video terbaik kita. Skillmu belum terbentuk, kita bisa manfaatkan aplikasi gratis seperti CapCut, VN, KineMaster, dan puluhan aplikasi lainnya yang jika kamu belajar secara tekun, karyamu akan setara dengan video profesional. Tidak punya uang untuk kursus mempelajari skill edit video, kuota dan HP-mu bisa kamu gunakan untuk belajar dari jutaan video YouTube seperti yang saya lakukan hingga hari ini. Skillmu desain grafis, sudah tersedia platform freelancer, Upwork, Fiverr, 99 Design, dan puluhan platform lainnya yang bisa digunakan sebagai tempat kita menjual jasa dan waktu kita yang bernilai dengan pundi-pundi uang. Skillmu belum terbentuk dan tidak punya laptop atau PC yang proper, kamu bisa tonton jutaan video tutorial di YouTube dengan memanfaatkan aplikasi gratis seperti Canva, PixArt, Snapseed, dan puluhan aplikasi lainnya yang gratis bisa kamu install di Play Store. Skillmu bercerita atau menulis, sudah tersedia platform Wattpad, Storyal, Stellar, dan puluhan aplikasi lainnya, tempat di mana kita bebas berekspresi di alam imajinasi kita, sekaligus marketplace digital untuk menjual karya tulisan terbaik kita. Jika masih kesulitan untuk bisa bersaing melalui marketplace tadi, kita bisa gunakan sosial media sebagai personal branding. Bangun citra diri sesuai dengan citra yang ingin kita kenalkan kepada orang lain. Penuhi feed sosial media kita dengan karya terbaik kita. Jangan berhenti belajar, karena perputaran dunia digital, terlebih industri kreatif, lebih cepat dari yang kita kira. Jangan takut nepotisme atau orang dalam, dunia digital adalah pasar bebas. Selain takdir, faktor utama yang akan menentukan keberhasilan kita di dunia digital adalah skill yang kita tawarkan. Dan model bisnis seperti ini adalah masa depan dunia kita, masif, peer to peer, dari kita oleh kita. Jadi, kalau di antara kita masih ada yang bilang ingin bisa ini, ingin bisa itu, tapi terkendala oleh fasilitas dan sarana, dengarkan saya. Bullshit. Di masa sekarang, semuanya mungkin, semuanya jauh lebih mudah. Zaman dulu nggak sesimpel ini, karena di era kita saat ini, semuanya jauh lebih praktis jika kita kritis, semakin efektif jika kita kreatif, dan jauh lebih cepat ketika kita berbakat. Masa depan cemerlang terbentang luas tanpa batas, tergantung seberapa besar tekad, tenaga, dan waktu yang kita korbankan demi menjadi pelaku di era digital hari ini.
Pandemi COVID-19 telah mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah pentingnya kemampuan beradaptasi. Ketika dunia dihadapkan pada situasi yang tidak terduga seperti lockdown dan pembatasan sosial, banyak aspek kehidupan yang berubah drastis. Sektor pendidikan, bisnis, hingga layanan kesehatan, semuanya harus bertransformasi dalam waktu singkat. Salah satu pembelajaran paling penting adalah betapa krusialnya peran teknologi dalam mempertahankan keberlanjutan di tengah krisis. Pendidikan yang sebelumnya banyak mengandalkan tatap muka, tiba-tiba harus beralih ke metode pembelajaran daring. Bisnis yang mengandalkan interaksi langsung dengan pelanggan harus cepat-cepat mengadopsi platform digital untuk tetap bertahan. Kita belajar bahwa adaptasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan menjadi salah satu faktor kunci dalam bertahan dan berkembang di masa depan. Peluang yang terbuka di dunia digital memberikan harapan baru bagi kita untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di era yang serba digital hari ini. Dengan memanfaatkan teknologi dan tetap terbuka terhadap inovasi, kita bisa menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri dan optimis. Selamat berproses.